Get ready with me. Kemanapun aku pergi, apapun aktivitasnya, perawatan kulit wajah dan tubuh jangan sampai ketinggalan. Sebelum memulai aktivitas hari ini, bersihkan wajah dengan facial wash. Kemudian gunakan essence toner, lalu serum, dan terakhir gunakan Brightly Ever After Cream Day. Serum andalanku adalah Glow Toning Serum dan Brightly Ever After Serum karena dapat mencerahkan kulit wajah dan memudarkan bekas jerawat serta noda hitam. Untuk kulit wajah yang berjerawat, ada serum akne juga loh. Face care dari Scarlett Whitening ini mampu melindungi kulit wajah kita dari sinar matahari, melembabkan kulit dan mencerahkan kulit wajah karena mengandung vitamin C, niacinamide, glutathione, dan lain-lain. Aku juga biasa menggunakan masker Seriously Shooting and Hydrating Gel Mask rutin 2 kali seminggu. Karena aku sering beraktivitas di luar ruangan, jadi aku selalu menggunakan perawatan kulit tubuh dari Scarlett Whitening. Ada body scrub untuk mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit, shower scrub mengangkat kotoran di kulit, dan tentunya body lotion. Ini salah satu andalanku untuk melindungi kulit tubuh dari paparan sinar matahari. Kalian harus coba karena wanginya tahan lama. Kita take off ke kronologi. Tanggal 3 Maret 1991, sebuah pesawat Boeing 737 milik maskapai United Airlines dijadwalkan terbang dengan rute Denver menuju ke Colorado Springs dengan nomor penerbangan 585. Pesawat ini take off pada pukul 9:23 pagi waktu setempat dan diperkirakan akan mendarat pada pukul 9:46 pagi waktu setempat. Pesawat yang digunakan dalam penerbangan ini diproduksi tahun 1982 dan telah mengumpulkan 26.050 total jam terbang. Di dalam pesawat yang menuju ke Colorado Springs ini terdapat total 25 orang penumpang, termasuk 2 orang pilot di dalamnya. Yang pertama adalah Captain Harold Green, usianya 52 tahun. Beliau telah bekerja di United Airlines selama 22 tahun dan telah mengumpulkan 9.902 total jam terbang. First officer-nya adalah Patricia Aitson, usianya 42 tahun. Beliau telah bekerja di United Airlines selama 3 tahun dan telah mengumpulkan 3.903 total jam terbang. First officer Patricia merupakan salah satu first officer wanita pertama di United Airlines. Setelah perjalanan singkat selama 17 menit dari Denver, pesawat ini mulai final approach. Saat itu cuaca cerah, namun pesawat mengalami beberapa kali turbulence dan diketahui saat itu angin bertiup kencang. First officer melapor pada petugas menara kontrol dan mengatakan bahwa penerbangan 585 siap untuk mendarat. Pendaratan telah diizinkan oleh petugas menara kontrol dengan visual approach di runway 35. Saat itu juga ada tambahan informasi dari petugas menara kontrol mengenai cuaca di sekitar bandara. Pesawat ini sudah semakin dekat dengan runway dan saat itu flap mulai diatur. Sementara di tempat lain, petugas menara kontrol sudah mulai melihat penerbangan 585 semakin dekat ke runway. Namun ketika pesawat ini semakin dekat dengan runway, pesawat justru semakin sering mengalami turbulensi. Kedua pilot ini masih tetap berkonsentrasi mengenai kecepatan pesawat, namun tiba-tiba saja tanpa input apapun, pesawat ini roll ke kanan. Ketika itu, first officer sempat berteriak kepada kapten apakah ia ingin mengatur flapnya. Diduga kedua pilot ini berusaha untuk memperbaiki posisi pesawatnya, tapi keduanya gagal memperbaiki posisi pesawat karena setelah pesawat ini roll ke kanan, pesawat kemudian terbalik dan mulai jatuh dengan sangat cepat dari langit, 370 km per jam. Kemudian tiba-tiba saja pesawat ini menghantam daratan dan terjadi ledakan yang sangat besar. Petugas menara kontrol yang sejak awal memantau final approach dari penerbangan 585 ini dikagetkan dengan sebuah ledakan besar, bahkan saat itu terlihat api dan juga asap hitam membumbung ke udara. Karena petugas menara kontrol saat itu dikagetkan dengan kondisi darurat penerbangan 585, ia langsung melaporkan pada layanan kedaruratan bandara. Tim evakuasi segera menuju ke lokasi kecelakaan. Namun di lokasi itu mereka sudah tidak bisa lagi melihat keberadaan pesawat Boeing 737 milik United Airlines. Mereka hanya bisa melihat puing-puing pesawat ini yang sudah hangus terbakar. Pesawat dengan berat kurang lebih 83 ton itu hancur dan seluruh penumpangnya dinyatakan meninggal dunia akibat dampak dari tumbukan dengan tanah dan juga ledakan pesawat. Kita beralih ke investigasi. Tim investigasi dari NTSB langsung menuju ke lokasi kecelakaan di Colorado Springs. Saat itu yang pertama mereka lakukan adalah seperti biasa melakukan pemeriksaan terhadap puing-puing pesawat.
Namun, mereka menyatakan bahwa puing-puing pesawat dari penerbangan 585 ini kebanyakan telah hangus terbakar. Dari puing-puing yang telah hangus terbakar itu, tim investigasi berkesimpulan bahwa pesawat ini meledak ketika jatuh ke daratan karena melihat persebaran puing-puing yang tidak terlalu berjauhan. Investigator NTSB menyebutkan karena puing-puing pesawat ini telah hangus terbakar, maka mereka kehilangan petunjuk awal mengenai penyebab jatuhnya penerbangan 585. Mereka juga menyebutkan bahwa sepertinya proses penyelidikan atau investigasi pada kecelakaan ini membutuhkan waktu yang sangat panjang. Bagian-bagian penting dari pesawat yang ditemukan oleh tim investigasi segera diambil kemudian dikirim ke laboratorium untuk diteliti. Sementara itu, tim investigasi memintai keterangan dari saksi-saksi yang melihat detik-detik penerbangan 585 jatuh. Para saksi menyebutkan pesawat ini jatuh secara vertikal, hidung pesawatnya berada di bawah. Maka dugaan awal dari tim investigasi, kedua pilot sepertinya kehilangan kendali atas pesawatnya. Tim investigasi juga curiga bahwa pesawat ini telah mengalami kerusakan pada radarnya. Radar dari penerbangan 585 dibawa untuk diselidiki. Menurut tim investigasi, mereka juga curiga bahwa telah terjadi kerusakan pada PCU atau Power Control Unit di penerbangan tersebut. Mengutip dari Air Crash Investigation, PCU ini bekerja seperti power steering mobil. Saat pedal radar diinjak, maka PCU menggunakan cairan hidrolik untuk menggerakkan radar. Nah, di dalam PCU ini ada sebuah bagian yang disebut sebagai dual servo valve, yang fungsinya adalah untuk mengarahkan cairan hidrolik dan juga menggerakkan radar. PCU dari penerbangan 585 diperiksa dan saat itu mereka menemukan adanya partikel-partikel logam di dalam cairan hidrolik. Nah, tim investigasi curiga bahwa partikel-partikel logam inilah yang akhirnya membuat servo valve rusak. Namun tim investigasi tidak bisa menyelidiki lebih jauh lagi karena bagian-bagian pendukung penting lainnya hangus terbakar. Investigator NTSB dikirim ke fasilitas pengujian Parker Hannifin di California, tempat radar itu dibuat. Dan memang partikel-partikel logam juga ditemukan di cairan hidrolik. Namun pihak Parker Hannifin saat itu menyebutkan meskipun ada partikel-partikel logam, tapi di dalam servo valve ini sebenarnya ada sebuah filter yang tentu akan menyaring partikel-partikel apapun yang terbawa ke dalamnya. Hingga kemudian dari hasil uji coba itulah tim investigasi mulai menemukan jalan buntu. Mereka tidak mengetahui lagi apa yang sebenarnya terjadi pada penerbangan 585. Akhirnya kemudian tim investigasi beralih pada faktor cuaca karena saat itu dilaporkan menurut saksi-saksi angin kencang dan memang ada laporan bahwa pesawat ini mengalami turbulensi. Tapi menurut para ahli, cuaca tidak menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 585. Hingga kemudian investigator NTSB ini mengalami frustasi. 2 tahun setelah terjadinya kecelakaan, mereka belum mengetahui apa yang menjadi penyebab jatuhnya penerbangan 585. Hingga kemudian mereka membuat final report. Bahkan di dalam laporan akhirnya itu tim investigasi tidak menyebutkan kesimpulan penyebab kecelakaan 585. Hingga kemudian pada tanggal 8 September 1994 kejadian serupa terjadi kembali pada sebuah pesawat Boeing 737 milik US Air dengan nomor penerbangan 427. Pesawat ini sedang terbang dari Chicago menuju ke Pittsburgh. Ketika pesawat itu final approach di Pittsburgh, tiba-tiba saja tanpa kendali dari kedua pilot, pesawat itu roll ke kiri. Kedua pilot sempat melapor pada petugas menara kontrol bahwa mereka mengalami kondisi darurat. Namun saat itu kedua pilot ternyata tidak bisa memperbaiki posisi pesawatnya, sehingga setelah pesawat ini roll ke kiri, kemudian pesawat terbalik dan jatuh menghantam daratan, kemudian meledak. Seluruh penumpangnya dinyatakan meninggal dunia. Saat penyebab jatuhnya penerbangan 585 belum diketahui, NTSB dikejutkan dengan kecelakaan yang dialami oleh penerbangan 427. Namun pada saat dilakukannya penyelidikan, mereka menduga bahwa ada kemiripan dari dua kecelakaan ini. Di penerbangan 585, ketika pesawat ini sedang final approach, pesawat tiba-tiba saja roll ke kanan kemudian terbalik dan jatuh. Sementara di penerbangan 427, pesawat ini sedang final approach, tiba-tiba roll ke kanan kemudian terbalik dan jatuh. Tapi ada perbedaan, saat itu cuaca pada penerbangan 585 angin kencang dan terjadi turbulensi di pesawat. Namun pada penerbangan 427 saat itu cuaca cerah dan tidak ada turbulensi karena cuaca.
Karena sejak awal tim investigasi curiga ada masalah pada radar pesawat Boeing 737, maka lagi-lagi tim investigasi membawa radar penerbangan 427 ke Parker Hannifin. Sekali lagi, hasil penyelidikan dari penerbangan 427 menunjukkan bahwa di dalam cairan hidrolik terdapat partikel-partikel logam. Tapi lagi-lagi Parker Hannifin dan juga Boeing mengklaim pernyataan sebelumnya bahwa di dalam servo valve ini terdapat filter yang harusnya menyaring semua partikel-partikel. Maka kemudian tim investigasi beralih pada perilaku kedua pilot di dua penerbangan. Namun dari hasil penyelidikannya, kedua pilot tidak melakukan sebuah kesalahan dan semuanya normal. Dua kecelakaan yang mirip terjadi pada tipe pesawat yang sama, yaitu Boeing 737, hanya berjarak sekitar 3 tahun dan dua pesawat ini sama-sama sedang final approach. Di sanalah NTSB bekerja keras untuk bisa mengetahui penyebab dari kecelakaan dua penerbangan itu. Karena penyebab kecelakaan pada penerbangan 585 belum terungkap, kemudian terjadi lagi pada penerbangan 427, maka setelah itu teori-teori liar mulai berkembang. Ketika NTSB sedang menyelidiki dua kecelakaan sebelumnya, tiba-tiba saja di tanggal 9 Juni 1996, kecelakaan serupa hampir terjadi kembali. Insiden ini terjadi pada pesawat Boeing 737 milik Eastwind dengan nomor penerbangan 517. Pesawat ini sedang final approach di Richmond, Virginia. Namun tiba-tiba saja pesawat ini roll ke kiri tanpa adanya input dari kedua pilot. Pesawat ini roll ke kiri selama 30 detik. Kedua pilot berusaha untuk memperbaiki posisi pesawatnya dengan menginjak pedal rudder. Namun ternyata pesawat ini sulit sekali untuk dikendalikan. Dan saat itu tiba-tiba saja posisi pesawat kembali stabil. Lalu setelahnya, hanya beberapa saat kemudian pesawat ini kembali roll ke kiri selama kurang lebih 30 detik. Saat itu kemudian Kapten langsung melapor pada petugas menara kontrol bahwa mereka memiliki kondisi darurat. 30 detik pesawat itu roll ke kiri, lalu tiba-tiba saja posisi pesawat kembali normal. Saat itu yang dilakukan oleh Kapten adalah langsung mengatakan kepada petugas menara kontrol bahwa mereka memiliki kondisi darurat. Setelahnya Kapten meminta kepada First Officer untuk mencari daerah yang gelap. Karena Kapten saat itu sudah memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Kapten mencari tempat yang gelap agar tidak ada dampak buruk terhadap penduduk di sekitar. Namun ternyata setelah itu Kapten mengambil keputusan yang berbeda. Kapten berusaha untuk menaikkan lagi ketinggian pesawat dan mempercepat laju penerbangannya hingga akhirnya pesawat ini bisa mendarat dengan selamat di bandara tujuan. Saat NTSB sedang melakukan penyelidikan terhadap dua kecelakaan sebelumnya, lagi-lagi mereka dikejutkan dengan sebuah insiden penerbangan 517. Namun NTSB kini sedikit lebih beruntung karena pesawat yang mengalami insiden ini masih dalam kondisi utuh dan kedua pilotnya selamat sehingga mereka bisa memintai keterangan dari kedua pilot penerbang. Kaptennya bernama Brian Bishop. Saat itu tim investigasi langsung menanyakan apa yang terjadi pada penerbangan 517. Kapten kemudian menyebutkan kemungkinan ada masalah di pesawat Boeing 737 itu karena ketika pesawat roll kemudian ia menginjak pedal rudder, tapi pedal itu ternyata tidak terdorong ke bawah. Dan ketika Kapten mencoba untuk memperbaiki posisi pesawatnya dengan menggerakkan yok, tidak ada reaksi dari pesawat. Karena terjadinya insiden pada penerbangan 517, maka saat itu tim investigasi NTSB semakin yakin bahwa masalah di pesawat Boeing 737 ini adalah masalah rudder. Mereka membawa ke sebuah fasilitas uji coba dan melakukan sebuah uji coba pada radar penerbangan 427. Tim investigasi kemudian membawa bagian dari PCU, yaitu servo valve yang diduga menjadi sumber masalah. Mereka menaruhnya di dry ice, kemudian menempatkannya di sebuah tempat lalu menyemprotkan nitrogen dengan suhu minus 40 derajat. Hal itu dilakukan karena seolah-olah pesawat ini sedang berada di ketinggian 10.000 meter. Kemudian setelahnya cairan hidrolik segera dimasukkan dan ada input atau perintah agar servo valve itu segera bekerja. Hasilnya, servo valve itu awalnya bekerja dengan normal, namun tiba-tiba saja macet dan berhenti bekerja. Tim investigasi berkesimpulan bahwa kecelakaan 3 penerbangan itu disebabkan servo valve yang macet. Kemudian dari hasil uji coba itu juga diketahui bahwa ada data-data dan angka-angka yang terbalik di sistem radar mereka. Sementara itu, data dari uji coba menunjukkan angka-angka yang terbalik di setiap kali pilot mencoba memperbaiki posisi pesawat.
Ketika pesawat itu roll dan pilot menginjak rudder, maka ruddernya justru akan bergerak ke arah yang berlawanan dengan perintah pilot. Hal itu sebenarnya dilakukan oleh para pilot di ketiga penerbangan, tapi ternyata ketika mereka menginjak pedal rudder, pedal itu tidak mau turun ke bawah, dan ketika pilot menggerakkan yoke, ternyata rudder itu justru bergerak ke arah yang berlawanan. Setelah mengetahui penyebab dari kecelakaan itu, maka tim investigasi membuat ulang laporan akhir mengenai penerbangan 585, dan laporan akhir itu baru selesai 10 tahun setelah terjadinya kecelakaan. Tim investigasi juga memberikan beberapa rekomendasi, salah satunya adalah pelatihan terhadap para pilot untuk menanggulangi kondisi ketika pedal rudder macet. Kemudian FAA juga memberikan rekomendasi kepada pihak Boeing untuk memperbaiki servo valve di semua pesawat Boeing 737-nya. Bahkan saat itu Boeing harus mengeluarkan ratusan juta dolar untuk bisa memperbaiki servo valve di semua pesawat Boeing 737 di seluruh dunia. Itulah informasi tentang penerbangan 585, 427, dan 517 dari channel Tamara Delf. Semoga bermanfaat. Hai halo Delvers, aku bakal langsung bacain 3 komen kalian dari video 10 maskapai bintang 5 menurut Skytrax. Yang pertama adalah dari Muhammad Syahresya. Lihat video Kak Tamara pas subuh-subuh gini rasanya agak beda aja. By the way, selamat puasa ya Kak, terima kasih. Jujur belum pernah naik pesawat. Lihat video ini bikin kayak ada semangat biar sukses terus pergi pakai pesawat. Tapi sayangnya aku takut ketinggian, but it's okay. Bisa dilawan, moga dibacain. Pasti bisa, semangat karena naik pesawat itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan. Aku doain deh cepetan naik pesawat ya, amin. Yang berikutnya adalah dari X, aku nggak tahu namanya siapa ya. Aku pernah dari Indonesia ke London pakai Cathay Pacific dan itu pengalaman terbaik lah. Dan pelayanannya juga bagus, serasa di rumah sendiri ya walaupun cuma di kelas ekonomi. Wah keren banget, aku sih belum pernah naik Cathay Pacific, keren. Kemudian yang terakhir adalah dari Fernando Mild, ya itulah ya. Sumbernya dari mana? Maksudnya ini peringkat atau cuma ulasan? Qatar, Emirates kok nggak masuk? Gue baca di Google malah Garuda di peringkat 15, maskapai bintang 5 terbaik dipegang oleh Qatar. Mungkin kakaknya ini nontonnya sambil ngantuk-ngantuk nih, karena di awal video aku udah bahas ini sesuai dengan penilaian dari Skytrax kan, jadi salah, dari Skytrax. Jadi web resminya mereka melakukan penilaian terhadap 10 maskapai yang merupakan maskapai bintang 5. Jadi itu nggak ada peringkatnya Kak, jadi itu hanyalah menyebutkan bahwa 10 maskapai itu mendapat peringkat bintang 5 menurut audit dari Skytrax. Gitu Kak. Terima kasih ya kalian udah nonton video aku hari ini. Mohon maaf ini di akhir-akhir agak-agak belibet soalnya lagi puasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, di like, dinyalain lonceng notifikasi, dan sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.